A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan setiap subuh pagi di masjid yang mulia ini. Semoga niat kita, langkah kaki kita, dan duduknya kita di masjid ini Allah catat sebagai amal soleh untuk menghantarkan mendapatkan ridho dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk melaksanakan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita bersama Al Ustadz Abi Karim. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Marilah kita sama-sama doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan ilmunya, keberkahan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Al Ustadz Ramdhani SAG beserta jajarannya. Yang kami hormati aparatur pemerintahan Bapak RW Mulyadi Jono, Bapak Yudi Gopur, Ketua BPD Desa Pangasinan, dan tokoh masyarakat Bapak Mamun, Bapak-bapak haji, bapak-bapak calon haji sekalian yang tak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada bapak haji sekalian. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita buka acara taklim pada pagi hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, Allah berikan kelancaran taklim pada pagi hari ini, dan Allah tambahkan ilmu pemahaman kepada kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wala kulinatin salihah wa ila khadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, meningkat ke acara kedua yaitu tausiah atau materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Karim, dilanjutkan dengan diskusi apabila ada yang ditanyakan, dan ditutup dengan doa. Baik, kepada guru kita Ustadz Abi Karim, waktu dan tempat kami persilakan dengan salam hormat. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo. Allah Ta'ala fi kitabihil karim
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurri bil hurri wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa. Ilal ayat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah semuanya, hari ini kita alhamdulillah masih bisa terbebas dari satu belenggu. Belenggu kenikmatan udara, belenggu kenikmatan kasur, belenggu kenikmatan dunia. Kita bahas hari ini tentang satu yang sangat serius. Kenapa serius? Karena ini adalah masuk bulan Agustus, yang mana biasanya bulan Agustus identik dengan yang namanya Agustus, ya, tentang merdeka. Satu kalimat yang dia sebenarnya indah untuk diucapkan, tapi ternyata mengandung satu tanda tanya besar bagi kita semua. Apakah merdeka itu sudah kita dapatkan atau seperti apa? Dulu Indonesia dijajah, merasakan. Saya nggak merasakan. Mungkin bapak-bapak atau mungkin bapaknya bapak ya merasakan, dan ada cerita-cerita bagaimana penjajahan, betapa sulitnya dan sebagainya. Ya, dalam bahasa yang sederhana, penjajahan itu juga adalah sebuah perbudakan. Dan inilah esensi Islam hadir untuk yang namanya membebaskan orang dari perbudakan. Negara kita sudah merdeka. Kira-kira bagaimana? Sudah merdeka? Lah kan udah merdeka, proklamasi 17 Agustus, ntar nih 70 berapa ya? 79 ya? 79. Kalau merdeka itu diartikan bahwa terlepas dari tekanan, aturan, pressure dari negara lain atau pihak lain, kita sudah secara de facto 17 Agustus. De jure-nya mungkin masih kita dijajah secara banyak ideologinya dan sebagainya. Yang paling penting justru adalah kita ini sudah merdeka atau belum. Harusnya negaranya merdeka, kitanya juga karena tujuan untuk memerdekakan sebuah negara, sebuah bangsa, itu untuk memerdekakan individunya untuk bisa merdeka dengan caranya sendiri, dengan ketentuannya sendiri, dengan jalan hidupnya sendiri. Kalau ditanya di antara kita semua, dari saya sampai ke Pak Yudis, kira-kira apakah kita sudah merdeka? Jawabannya adalah belum. Belum apa sudah? Belum. Alhamdulillah. Kalau ngaku belum merdeka, memang sejatinya seperti itu. Karena kemerdekaan itu tidak akan pernah diraih di dunia. Ya, nggak akan pernah diraih di dunia. Oleh sebab itu Islam hadir mewujudkan yang namanya kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki. Contoh tadi, kalau kita mau terperangkap atau kita terbelenggu dengan yang namanya dinginnya udara, kita akan tidur, nggak pilih untuk sholat subuh merdeka. Kita nggak bisa untuk menentukan sikap kita sendiri. Ketika kita mau sholat subuh, aduh ini udaranya enak ya kan, tanpa kita sadari ada pihak yang sedang menjajah kita. Jadi gini, ceritanya itu selalu ada yang menjajah, ada yang dijajah untuk tujuan tertentu. Dan dia menjajah itu dengan cara tertentu, gitu ya. Indonesia dijajah oleh Belanda dengan cara itu, dengan yang namanya habis SDA-nya, sumber daya alam, dihabisin. Caranya dihabisin. Cengkeh, rempah-rempah, semuanya, minyak, ya kan, emas, digondol semua ke negaranya. Memang itu cita-cita penjajah. Menghabisi sampai sehabis-habisnya. Seperti yang namanya laba-laba, kalau ada dia
mangsanya itu dia nggak langsung dimakan, tapi disedot dulu darahnya. Al-Ankabut dalam Al-Quran itu disebutkan itu betapa jahatnya Ankabut, sama seperti rentenir, sama seperti yang namanya bangke, sama yang seperti namanya bang, itu nggak akan dimakan langsung, tapi dihisap perlahan-lahan darahnya, kemudian mati lemes. Caranya gimana? Menjerat dia, dijerat. Pertanyaannya, ketika kita sudah merasa dijajah dan belum merdeka, lah, siapa yang menjajah? Saya tanya. Kemudian bagaimana caranya? Kan gitu, Pak. Ya, Pak RW. Siapa yang menjajah kita? Bagaimana caranya? Dan untuk tujuan apa? Maka yang datang hari ini bahagia. Mendapatkan satu informasi rahasia tentang sebuah kemerdekaan. Orang untuk merdeka itu harus tahu musuhnya dan dengan cara apa dia menjajahnya. Kan gitu. Dokter itu dia harus tahu dulu yang namanya dokter. Bagus ini. Oh gitu. Kali lagi. Kalau benar boleh dah. Balik. Begini. Oh iya, siap. Dengeran? Kagak. Oh, mati. Belum dicas kali. Habis tuh baterainya. Cek satu. Cek 1 2 cek. Wah, hidup tuh. Ah, mati lagi. Belum dicas. Atau baterainya habis? Ya udah. Ya karena kita belum merdeka dari sound system yang mantap ya. Lah. Beliin dong ah. Ya. Ini serius. Seriusnya kenapa? Karena banyak orang yang merasa hidup itu dia sudah kaya, sudah hebat. Sebenarnya masih terjajah. Dan orang yang terjajah tetaplah dia menjadi budak. Ya. Kita tadi budak kemalasan, budak harta, budak dunia, dan perbudakan. Itulah kemudian Islam hadir untuk menghilangkan semua perbudakan. Di dalam Al-Quran kata-kata orang merdeka, yang merdeka namanya al-hurri. Al-hurri bil-hurri. Al-huru bil-hurri. Kan gitu. Cuman ini, yang al-hur ini adalah dari seorang budak yang dibebaskan oleh tuannya atau yang dibeli oleh orang lain. Ditebus, kisos. Jadi seorang budak itu untuk bebas, syaratnya kalau nggak dibebaskan, dia harus bayar. Pertanyaannya, apakah yang namanya penjajah kita ini kita masuk ke dalam diri ya. Jadi nggak usah mikirin Belanda segala macam, artian penjajah. Ada yang menjajah diri kita. Betul Pak Adik? Dan penjajahan itu terus-menerus setiap hari, setiap detik. Sampai kapan? Sampai kiamat, sampai kita mati. Pertanyaannya, siapa yang menjajah, dengan cara apa, untuk tujuan apa? Jelas, Belanda menjajah Indonesia dengan cara mengambil SDM, SDA-nya, ya kan, untuk mengeruk kekayaannya. Jadi kaya tuh negara Belanda dengan apa namanya, rempah-rempah dan semua hasil bumi Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Siapa yang menjajah kita? Dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara apa dan untuk tujuan apa? Kalau ini terjawab dalam hidup kita, insya Allah paling enggak, kita akan mengenal siapa musuh kita, dengan cara apa dia mengalahkan kita. Dengan cara apa dia menjajah kita. Apa? Ya nggak apa-apa, namanya orang jawab ya. Makanya pentingnya kita buka Quran supaya ngelihat dalam Quran yang sudah pasti benar, siapa sebenarnya yang menjajah kita dengan cara apa. Udah Bang Weng ini udah bagus, udah duduk dah, kita belajar. Ntar lagi udah makan ini. Ntar kita udah makan Bang Weng masih halo.
Oke? Kira-kira mau tahu aja atau mau tahu banget siapa yang menjajah kita? Tapi semuanya merasa terjajah ya. Dan semuanya merasa masih menjadi budak, betul? Ada yang budak BRIN, ada yang budak kantor. Loh iya, karena perbudakan itu panjang ceritanya, cuman saya shortcut aja. Ada yang orang diperbudak dengan makhluk. Ya kan, siapa itu? Bos-bos kita yang matanya sipit itu powerful sekali dibandingkan Allah Tuhan kita. Ya kan, dipanggil Allahu Akbar sama Allah, santai aja dia ngerokok, ngelepus, ngopi masih, kadang masih main HP, tidur-tiduran, betul. Tapi kalau udah si Encong itu manggil, ya kan, Sep, mari, siap. Hujan gede juga dihajar sama dia, seret. Betul nggak? Jadi siapa sebenarnya Tuhan kita? Ada beda tipis antara Tuhan dengan Tuan, Pak. Beda tipis. Kalau kita punya kucing, kita kasih makan, nurut nggak dia? Nurut. Suruh apa aja mau nggak? Mau. Kenapa? Kita tuannya. Tapi kalau Allah itu Tuan dan Tuhan. Selain dia memberi makan kita, selain dia memberikan rezeki kita, memberikan rumah, istri, anak-anak, semuanya pekerjaan, Allah juga yang menciptakan kita. Beda tipis, Tuan dengan Tuhan. Tapi gimana? Dalam kehidupan kita lebih patuh kepada Tuhan dibandingkan kepada, iya, emang masih budak nggak apa-apa. Ya, jadi jangan marah kalau dibilang masih budak. Emang kita ini selamanya akan selalu menjadi budak di dunia dari sesuatu yang menguasai kita. Justru kita mau tahu siapa yang menguasai kita. Siapa yang menguasai diri kita. Dan dengan apa dia menguasai. Di sini ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Silakan dilihat yang bawa Quran, yang nggak bawa Quran alhamdulillah udah hafal. Ya. Dikatakan bahwa asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Siapa jadi entitas atau yang dia namanya syaiton. Dengan cara apa? Kalau tadi kan Belanda ya kan, ada caranya. Dengan cara apa? Perhatikan ini, caranya dia cuma dua. Orang itu cuma dua saja dijajah dengan cara apa? Ya. Pertama dikatakan sebagai al-faqra. Ya'idukumul faqra. Ya'idukumul faqra. Faqra itu apa, Pak? Hah? Kemiskinan. Ya'idukumul itu artinya bisik-bisik, menakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Yang namanya setan selamanya menjajah kita dengan ketakutan miskin. Siapa di antara kita yang berani dengan kemiskinan? Nggak ada berani, makanya kita semua takut Ada nggak tuh perasaan itu? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita lelah-lelah dari pagi sampai sore? Karena takut miskin. Jadi setan selalu akan mengganggu kita, akan membisikkan kita takut miskin, takut miskin. Itu kenapa ada orang bakhil? Kenapa ada orang gila dunia? Kenapa orang nggak sempat belajar Al-Quran? Karena takut miskin. Pagi-pagi gua harus kerja, pagi-pagi harus pasar, pagi-pagi harus kemana? Karena coba tanya dari kita, besar nggak rasa takut miskin itu sama kita? Hah? Gede. Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira berapa sekarang perasaan takut miskin? Berapa? 9. Oh, Pak DKM jujur mewakili kita semua. Kita sosok zuhud aja ya kan. 9 orang takut miskin, betul nggak? Rasa takut miskin itulah yang menjajah kita. Kenapa kita seperti ini sekarang, Pak? Dan siapa itu biangnya? Syaiton. Syaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu akan terus-terusan membisikkan kepada kita, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan.
Subuh sholat, aduh gimana mau subuh, saya harus berangkat kerja, segala macam. Keluar, kerjaan, waduh mana bisa ya kan, keluar dari kerjaan, nanti saya makan apa? Betul nggak? Takut miskin nggak itu? Takut miskin. Kalau ada pekerjaan yang menjauhkan kita dari Allah, itu bukan yang namanya fadilah, bukan berkah, itu musibah. Semakin jauh kita dari Allah. Kita akuin nggak? Jadi kita mulai jelas nih, siapa yang menjajah kita? Ada jin, setan, dan iblis. Tapi yang diungkap adalah setan. Saya bicara tentang setan dulu. Iblis jajahannya lebih hebat lagi nanti. Setan aja kita udah benar-benar terkapar, betul nggak? Dibisikkan rasa takut miskin itulah yang membuat kita, kenapa kita semakin gila dengan dunia. Jadi urusan kepada gila dunia, gila harta, gila segala macam tentang benda-benda, itu akarnya adalah takut miskin. Karena takut miskin, makanya kemudian dia bekerja mencari harta. Betul. Karena pekerjaannya terlalu sibuk, akhirnya dia lalai dalam ibadah. Kan gitu. Lalai dalam ibadah, kemudian tidak dekat dengan Allah. Lalai karena dia kecapean dalam ibadah, tidak dekat dengan Al-Quran. Tidak sempat baca Al-Quran, tidak sempat belajar Al-Quran, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat menghafal Al-Quran. Wa may yashu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Barang siapa dia yang tidak mau kepada Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mau untuk dekat dengan Al-Quran, Allah kasih yang namanya teman, ya'idukum. Ya. Yang namanya lahu qarin, yaitu syaiton. Temannya setan. Setan kalau udah dekat sama kita, apa yang dibisikin? Kemiskinan. Itu yang pertama ya. Jadi kita tahu sekarang siapa yang menjajah? Setan. Dengan cara apa? Dia takutin kita agar takut miskin. Nah, ternyata takut miskin itu memang besar dalam diri kita. Besar. Kalau orang takut miskin masih punya agama, masih mending, Pak. Kalau dia nyolong, dia nggak boleh. Betul. Kalau dia misalkan ngambil hak orang lain, nggak boleh. Tapi kalau orang itu agamanya lemah, apalagi nggak punya agama, kalau takut miskin, apa juga disikat. Jangankan punya orang, ya nggak? Bunuh pun dia mau. Makanya ada penjahat, begal, segala macam. Dari mana sih? Dari ini. Dunia gila. Ini fahsya apa? Ada yang tahu? Keji itu apa? Keji itu apa? Ini kata fahsya ini paling sumir nih. Paling apa ya? Kalau dalam serapan bahasa Indonesia diterjemahkan itu sangat-sangat kurang cocok. Keji itu apa saya tanya? Apa? Apaan? Iya, pekerjaan apa? Fahsyanya apa? Fahsya. Kita harus kembalikan lagi yang namanya kata fahsya ini kepada satu perbuatan yang paling terkenal. Yaitu yang namanya fahisyatan di zamannya Nabi Lut. Zaman Nabi. Yang namanya fahisya itu adalah dosa-dosa yang sangat besar. Salah satu yang namanya zina. Tapi semua yang namanya dosa-dosa besar, karena fahsya itu artinya tidak berdasarkan kebenaran, melampaui batas. Jadi kalau ada orang mencuri itu fahsya. Berzina itu fahsya. LGBT itu fahsya. Korupsi itu fahsya. Semua namanya dosa, namanya fahsya. Yang dia tidak berdasarkan kebenaran dan juga melampaui batas. Jadi kalau setan itu nyuruh dua. Ya. Ini lebih kepada zina ini. Merdeka. Dari apa? Setan cara menjajahnya dengan apa? Fahsya dan fakro. Jadi kalau kita masih
takut miskin, ya kan? Ya, udah deh. Nggak usah ngomong merdeka, udah pasti terjajah loh. Kalau masih mikirin bini-bini, makanya kenapa sih orang tuh harus nikah? Kan gitu. Loh bener. Kenapa gini? Tapi hamil halal kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu dipikirin terus tuh, betul nggak? Wah, puyeng pala. Langsung aja Pak Amil, sikat. Mana, tunjuk. Halal, halal, insya Allah. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.